Dan ketika menemuiku dia berkata, Iqra alayya al-Quran. Hai Ibnu Mas'ud, tolong bacakan kepadaku beberapa ayat suci Al-Quran. Nah, Ibnu Mas'ud bertanya, Ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Nah, engkau meminta kepadaku untuk membacakan ayat Al-Quran untukmu, padahal Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepadamu, gitu kan. Masa sih aku membacakan Al-Quran untukmu ya Rasulullah? Bayangkan Rasul yang menerima ayat-ayat Al-Quran dari Jibril, Rasul hafal, Rasul tahu, Rasul paling sempurna bacaan Qurannya, tapi masih meminta kepada Ibnu Mas'ud, tolong dong bacaan. Ya. Atau apa jawab Rasulullah? Inni ahabbu an asma'ahu min ghairi, karena aku sangat senang, sangat cinta, sangat suka untuk mendengarkan Al-Quran justru dari orang lain. Dari orang lain. Akhirnya Ibnu Mas'ud pun membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Kebetulan yang dibaca surat An-Nisa, Bapak Ibu. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa, maka aku membacakan untuk Rasul surat An-Nisa, surat yang ke-4. Hatta idza ji'tu ila hadhil ayah, hingga sampai ketika aku membaca ayat Al-Quran sampai kepada ayat yang ke-41, Pak, surat An-Nisa. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Pas sampai ayat itu, ayat yang ke-41, apa kata Rasulullah? Hasbukalan, cukup, jangan diterusin. Jadi Rasul minta udah berhenti di sini. Falatafattu ilaihi fa idza ainahu tadrufan. Ketika itu aku menoleh, aku lihat apa? Lihat wajah Rasulullah, dan aku lihat air matanya berlinang, nangis Rasulullah. Karena Rasulullah sangat ngerti, sangat paham ya orang Rasul yang menerima ayat itu, dan Rasulullah begitu meresapi nanti Yaumal Kiamat. Ini ayat terkait dengan apa Bapak Ibu? Terkait dengan kesaksian Rasul buat umatnya nanti. Kalau kita lihat terjemahannya, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana nanti ketika suatu saat kami datangkan min kulli ummatin bisyahidin, untuk setiap umat itu saksinya. Mulai dari umat manusia pertama Adam, Idris, Nuh sampai nabi terakhir, maka setiap nabi akan menjadi saksi buat umat-umatnya. Nabi Musa akan menjadi saksi buat umatnya, Nabi Nuh, semuanya. Dan nanti akan datang bergelombang umat-umat itu, dan di antara sekian umat manusia yang akan terbanyak adalah tidak ada kecuali umat Nabi. Walaupun Nabi yang terakhir, tapi umat yang paling banyak yang menjadi pengikutnya adalah umat Nabi. Nabi Nuh cuma berapa, Pak? 80 yang naik ke kapal Nuh. 1000 tahun berdakwah, kurang lebih cuma 80 orang. Anaknya sama istrinya gak beriman. Nabi Muhammad SAW, makanya Rasulullah nanti bangga nanti kepada umatku. Makanya kata Nabi, tazawwazu al-waludal wadud, maka nikahlah oleh kalian al-walud al-wadud, perempuan yang al-walud, yang bisa melahirkan banyak orang, banyak anak, dan memiliki cinta. Kenapa? Karena aku nanti akan bangga sekali karena umatku yang akan menjadi umat yang terbanyak. Nah, yang jadi masalah bukan banyak sedikitnya. Nanti
Allah akan mendatangkan dan menjadikan setiap nabi itu jadi saksi. Nah, aku wajibna bika, dan aku akan mendatangkan untukmu, dan kami akan jadikan engkau wahai nabi, ini kata Allah, ala haulai, untuk mereka, syahidan, sebagai saksi. Mungkin yang dipikirkan itu nanti kira-kira umatku itu nanti gimana. Iya. Inilah kecintaan, kekhawatiran, bentuk rahmatnya cinta Nabi buat umatnya. Kita sering mendengar, Bapak Ibu, ya, seorang Nabi yang di akhir hayatnya, di detik-detik terakhirnya, ketika dia akan meninggal dunia, yang disebut bukan istrinya, bukan anaknya, ya, tapi siapa? Ummati, ummati. Nangis gitu kan, nangis. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum anittun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun, harisun, gitu kan. Aziz. Jadi Rasul adalah orang yang merasa bersedih di saat menyaksikan nanti umatnya dia tidak selamat, gitu Bapak Ibu. Nangis.